Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Putri Fajra Agustina, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Mungkin dari kalian ada beberapa yang tahu apa itu plagiarisme, dan juga ada yang tidak tahu apa itu plagiarisme. Jadi, di video kali ini saya akan membahas tentang plagiarisme dan bagaimana kasus-kasus plagiarisme di negara kita dan di negara lainnya. Sebelum kita membahas apa itu plagiarisme, di sini saya akan memberikan video berupa kasus-kasus plagiarisme yang ada di negara kita. Ayo kita simak videonya. Dugaan aksi plagiarisme di kalangan akademisi bukan yang pertama kali terjadi. Dosen hingga rektor bahkan pernah dicopot dari jabatannya ketika terbukti melakukan aksi plagiarisme. Kita akan bahas malam ini dalam kasus plagiarisme di kalangan akademisi. Ada beberapa contoh-contoh kasus yang ada yang sudah berhasil dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia dari berbagai sumber. Pada tahun 2017 yang pertama ini yang terjadi pada tahun 2017 ada Rektor Universitas Negeri Jakarta, Profesor Jali yang diduga terlibat plagiarisme dalam pembuatan disertasi beberapa pejabat Sulawesi yang menjadi mahasiswa doktoral di kampus UNJ. Ini program doktor yang ada di UNJ ya. Selain itu, Profesor Jali ini juga diduga terlibat aksi plagiat disertasi dari mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang juga terjerat kasus korupsi ya. Kemudian, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi periode 2014-2019 Muhammad Nasir akhirnya menilai bahwa aksi plagiarisme terhadap disertasi di UNJ ini ternyata menurut Menristek Dikti, plagiarisme di UNJ angkanya itu tinggi. Padahal sebagai rektor yang merupakan pemimpin tertinggi akademik di universitas, harusnya Profesor Jali ini dinilai bisa mencegah adanya plagiarisme yang ada di sana. Dan akibatnya Profesor Jali pun dicopot dari jabatannya sebagai rektor ya yang ada di sana. Kemudian kita bergeser ke tahun lainnya. Di tahun 2014 ada dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Anggito Abimanyu yang terlibat aksi plagiarisme dengan menjiplak karya tulis milik dosen UI Hotbonar Sinaga. Ini dia karya dari dosen UI ya. Sebuah artikel karya Anggito yang berjudul Gagasan Asuransi Bencana yang dimuat di Koran Nasional ternyata hasilnya itu menjiplak karya dari Hotbonar yang berjudul Menggagas Asuransi Bencana yang sebelumnya sudah juga dipublikasikan pada 21 Juli 2006 ya. Jadi dari 2006 ini karyanya dijiplak dan akhirnya diketahui di tahun 2014. Akhirnya Anggito secara resmi mengaku kesalahan tersebut. Dia mengaku salah dalam mengutip referensi dalam sebuah folder di komputer pribadinya dan akhirnya ia pun mengundurkan diri. Beralih ke informasi lainnya, ini dia kasus plagiarisme di kalangan akademisi yang terjadi di tahun 2014 juga. Ini sebenarnya terjadi cukup panjang. Saat itu Rektor Universitas Kristen Maranatha Bandung, Felix Kasim, yang merupakan rektor, melakukan plagiarisme terhadap sejumlah karya mahasiswanya sendiri. Jadi Felix ini mempublikasikan karya tulisnya di kumpulan paper akademis dalam acara seminar akademis di Yogyakarta pada Mei 2011. Ya, dan salah satu karya mahasiswa yang dia plagiat adalah skripsi milik Andini Dwi Kenia Anjani. Jadi ini karya mahasiswanya adalah karya Andini. Skripsinya ya. Oke, judul studinya adalah studi kasus dari program pelayanan dasar gratis di Kota Banjar. Felix ini mengubah skripsi itu di tahun 2008, kemudian akhirnya dicopot dari jabatannya di tahun 2014. Itu tadi contoh-contoh kasus plagiarisme di kalangan akademisi. Dan selanjutnya nanti kita akan langsung membahas
Sebenarnya bagaimana tanggapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terhadap kasus plagiarisme yang marak terjadi atau sering sekali terjadi, kerap terjadi di lingkungan akademisi? Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Connected. Nah, dari berita kasus-kasus yang ada di video tadi, apakah kalian sudah mengerti apa itu plagiarisme? Jadi, plagiarisme atau sering disebut dengan plagiat itu adalah menciplak atau mengambil hasil karya, karangan, pendapat dari orang lain dan menjadikannya seolah itu adalah karangan diri dia sendiri. Plagiarisme itu dianggap sebagai tindak pidana karena itu adalah tindakan mencuri hak cipta orang lain. Pelaku plagiarisme bisa mendapatkan hukuman yang berat seperti dikeluarkan dari sekolah, universitas, bahkan dipecat dari jabatannya. Plagiarisme itu termasuk tindakan yang jahat dalam bidang apapun. Apa sih faktor-faktor penyebab adanya tindakan plagiarisme? Yang pertama, adanya kemalasan pada diri sendiri. Yang kedua, karena pelaku tersebut merasa stres. Dan yang ketiga, mereka ingin mendapatkan penghargaan, prestasi yang tinggi, ataupun jabatan yang tinggi. Yang keempat, yaitu pelaku berkeinginan untuk menghindari kegagalan. Dan yang kelima, kurangnya waktu untuk menyelesaikan tugas. Dan penyebab faktor terjadinya plagiarisme itu ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Berikut penjelasannya. Apakah kasus plagiarisme bisa dicegah? Tentu saja bisa. Cara mengatasi terjadinya plagiarisme. Yang pertama, yaitu adalah sertakan sitasi. Ketika seseorang menggunakan gagasan, informasi, ataupun opini yang bukan buah pikir mereka sendiri, sitasi adalah sebuah keharusan. Hal tersebut juga berlaku meskipun pernyataannya tidak sama persis. Pernyataan sitasi ini artinya penulis harus memberikan keterangan dari mana informasi yang mereka dapatkan. Bisa dari buku, jurnal, skripsi, ataupun internet, sumber-sumber internet tersebut. Yang kedua, yaitu catat daftar pustaka sejak awal, dari mana sumber itu berasal. Dan yang ketiga, lakukan parafrase. Tulisan yang hanya menggunakan kutipan langsung lebih berpotensi dianggap melakukan plagiarisme. Cara menyikapinya adalah dengan menggunakan parafrase, menggunakan susunan kalimat sendiri dari sumber asli dengan tetap mencantumkan sitasi atau sumber dari mana kalian dapat informasi tersebut. Parafrase juga lebih mudah untuk dilakukan sebab formatnya tidak serumit jika menggunakan cara pengutipan langsung. Yang keempat, lakukan interpretasi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu gunakan aplikasi anti-plagiarisme. Apabila penulis masih merasa khawatir dengan hasil akhir karya tulisnya, aplikasi anti-plagiarisme dapat dicoba. Karena banyak aplikasi-aplikasi anti-plagiarisme. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga apa yang saya sampaikan itu berguna untuk kalian semua. Dan ketika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.